Misery menahan di bagian dalam sebuah rumah. Masih dicari. Red Face ada di arah luar ternyata Misery. Through the smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Namun Red Face tumbang untuk yang kedua kali ini. Dan through the smoke mampu dia mendapatkan dua pemain. Dan Misery mengganti dengan second weapon namun gagal mendapatkan pemain terakhir. Dari Void yang entry ke arah dalam dari rumah. Retake compound berhasil dan PJEV dipulangkan ke arah lobby. Apa yang dilakukan Misery begitu indah, begitu cantik, ciamik sekali. Dia sudah mendapatkan dua knockdown di angle yang sama, namun sayangnya dia tidak berpindah. Ketahuan posisinya, datang kembali. Serangan-serangan berlapis, bertubi-tubi dari Void membuat Void berhasil menyeruduk Macan yang berada di sana pulang menuju lobby, tapi 8 elimination, sebuah puji-puji elimination, sebuah tabungan yang baik dari tim PJV. Betul sekali, itu tadi gue yakin kalau bukan M4, kalau itu DBS mungkin bakal menjadi hal berbeda kuy. Karena jaraknya dekat banget, kalau pakai DBS sudah pasti bisa mendapatkan korban ketiga, tapi sangat disayangkan dan nice try untuk PJV tentunya, serta nice try juga untuk Big Rounded Villains. Ini dua tim yang masih balapan poin, sementara ini dua tim ini ada di peringkat 1 dan 2. Ya terus terpantau saat ini kembali fight tampaknya menurun temponya karena setup terlebih dahulu yang akan coba dilakukan oleh masing-masing player. Ketahuan Snappy berada di area mana, harus melakukan proning. Glue pun akan bergerak, satu pemain Xbox menjadi investasi di area seberang. Dia akan segera dijemput oleh rekan-rekannya, betul sekali. Dua bagi yang menjadi kendaraan yang dipilih oleh Glue. Mereka langsung menabrak pemain-pemain dari RRQ. Last man standing dari RRQ gak bisa bertahan banyak, ternyata Hexas dibungkam oleh Clue, langsung saja dihantam tadi dengan dua bagian dibilang sama Sanskui. Hilang sudah RRQ, masih belum bisa mendapatkan poin yang cukup banyak di game yang kedua. Harus lebih tryhard lagi RRQ ketika mereka ingin mendapatkan dan mendulang poin yang begitu banyak. Tapi kita lihat dari Dominatus kali ini mereka sudah mendapatkan poin pertama mereka, satu dari poin pertama mereka. Tapi dari arah pinggiran sungai yang masih berlangsung antara HFX versus Aura. Heaven, gua rasa bakal termakan oleh air yang masuk ke paru-parunya dan membuat HFX dipulangkan juga kali ini di peringkat yang ke-10. Dua match yang tidak dimaksimalkan dengan baik oleh RRQ membuat dua match ini tidak ada poin untuk mereka. 0 poin dari dua match yang sudah dimainkan. Sebuah catatan yang harus segera digarisbawahi oleh Coach Nogat bersama dengan Hexas dan juga Bosku. Rekrutan terbaru dari RRQ yang nampaknya tidak terlihat sama sekali permainan mereka. Belum kawin nampaknya pemain-pemain dari RRQ. Betul sekali, belum terlihat sebuah sinkronisasi puisi permainan yang bagus tadi belum terlihat oleh RRQ. Tapi Glue kali ini mereka sudah mulai lebih percaya diri lagi menghadapi Bumi Sport dan granat dari Stickly. Berhasil memulakan acul ke arah lobby. Masih ada 3 pemain lagi dari Bumi Sport di seberang dari Glue. Tapi Yami mulai mengintip menuju ke arah smoke, sedikit menutup dengan adanya smoke yang dia buat. Dan cukup banyak smoke di antara Boom dan juga Glue. Terus terlihat bahkan saat ini Leon Pang yang menjadi pemain terdepan untuk bisa menjaga pergerakan dari Boom. Glue juga mengirim Xbox kembali menjadi pemain yang lebih dalam menuju ke arah zona. Nampaknya Xbox ini terus diberikan satu mandat untuk dia zona duluan karena dia investasinya. Tapi Xbox tumbang karena terkena tembakan Ponbit. Betul, ini ada three-way showdown dan Dominatus bisa saja mengganggu pergerakan dari Glue. Di mana ada di off angle dari arah Glue, belum bertembakan namun yang dikeluarkan oleh Dominatus. Mereka masih mencari informasi tapi dari Boom, mereka sedikit demi sedikit untuk maju ke depan sana. Bahkan kembali lagi bisa mendapatkan satu Stickly tumbang untuk yang sekian kalinya. Masih belum bisa dipulangkan, masih belum bisa dieksekusi, tapi Glue semakin menghilang. Pemain-pemain mereka tinggal 2 player aktif dan backup yang begitu bagus. Namun Reizi tumbang, Red Knock terjadi tapi Boom berhasil memenangkan fight ini. Namun sepertinya Reizi tidak bisa diselamatkan karena Blue Zone yang sudah mulai bergerak, Sanskui. Klasik Boom, klasik Yami. Mendapatkan elim dengan sebuah utility. Itu yang terus terjadi. Itu yang terus dilakukan oleh Yami dan terus efektif sampai sejauh ini. Karena kalau kita lihat tadi, unggul jumlah, unggul area, Glue gagal untuk mempertahankan tepatnya karena kebuka sedikit demi sedikit pertahanannya didikte oleh pemain-pemain dari Boom. Yes, pengalaman sepertinya berbicara untuk Boom Esport menuju ke arah Glue tadi. Padahal tadi Glue nggak terlalu dapat gangguan dari Dominatus loh. Ya, harusnya Glue bisa untuk mendapatkan pemain-pemain Boom karena Boom yang harus datang ke mereka. Tapi kepancing dengan adanya satu pemain yang tumbang tadi di luar yaitu Xbox. Dimulai dari situ, dilanjutkan dengan Reizi menggunakan sebuah UAZ, kepancing dengan UAZ-nya Reizi dan akhirnya ya itu didikte tadi. Betul, gue lebih suka dari Boom. Dibacain istilahnya. Iya, Boom karena tadi pinter banget. Mereka langsung ke arah depan buat potong pergerakan dari Glue. Oke, tadi Glue ada di depan dari Boom. Tapi ketika Boom melakukan setup, Boom ada di depan dari Glue. Dan itu yang ngebuat akhirnya Glue agak sedikit panik mungkin karena Blue Zone sudah mulai bergerak juga. Tapi di show must go on. Dan Boom masih menyisakan 3 pemain mereka. Sudah mendapatkan 4 point elimination dari MRPX. Mereka masih berada di arah kompon yang sama. Belum ada bentrok antara Kagendra dan juga Morp karena mereka masih berada di posisi yang cukup nyaman. Tapi Boom
sudah membayang-bayangi setup mereka ke arah pemain dari Kagendra. Ya, dan sejauh ini kalau kita lihat belum ada bentrok yang coba dilakukan oleh 21 melawan NFT karena mereka satu tim, dan juga Morg bersama dengan GPX karena mereka satu tim juga. Ya betul, karena saat ini mereka berjogres ria. Tidak untuk berkompetisi dalam satu tim yang sama, tapi mereka berkolaborasi untuk mendapatkan trofi di season fall PMPL Indonesia 2023. 7 tim tersisa, kuy. 7 tim masih ada Dominatus di dalam sana. Bahkan Dominatus masih lengkap dengan 4 pemain. Mereka sudah mengetahui lawan ada di dekat mereka, yaitu Boom. Yang tadi berhasil mendikte pemain-pemain Glue. Mereka juga akan coba melakukan hal yang sama menuju ke arah Dominatus. Yes, ini dilema tentunya untuk Dominatus. Walaupun kita tahu klan D itu berbahaya, tapi apakah di sini juga berbahaya? 3 pemain dari Dominatus sudah mulai masuk menuju ke arah pinggiran zona, cukup dekat dengan Bumi Sport, dan ada gangguan juga dari arah MRPX atau Morph GPX. Di mana Cleon tidak melepaskan angle-nya karena Dominatus bahkan sebuah tapping fire diberikan dengan mini 14-nya. Masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari Dominatus, tapi sebuah cicilan damage masuk bahkan cukup low HP. Sayang banget tercover dengan sebuah gunungan dan juga sebuah vehicle yang bisa menyelamatkan pemain dari Dominatus. Sebenarnya Cleon hanya butuh 1 Hit lagi peluru tadi. lagi, betul sekali, Betul. menuju ke arah Dominatus. Kena manapun, kena kaki, kena tangan. Yang penting kena itu akan menjadi sebuah knockdown. Namun sayangnya nggak kena peluru dari Cleon, tidak kunjung kena menuju ke arah pemain dari Dominatus. Bahkan Teteo. Jaws sudah sangat low di sana, tapi ternyata Teteo lah yang berhasil mendapatkan 1 pemain, yaitu Razy. Betul sekali, gue udah ngeliat dari setup granat dari Teteo akan segera on point dan berhasil mendapatkan 1. Yami bakal dilindas begitu saja. Jaws dengan sebuah vehicle mampu untuk mendapatkan pemain Boom yang berikutnya. Yami bakal langsung dipulangkan ke arah lobby dan Boom dipulangkan oleh Dominatus. Ini adalah bentuk balas dendam karena gagal di final kemarin. Dominatus membungkam Boom Esport di game ini. Boom, juara bertahan PMPL Spring 2023 dipulangkan oleh anak baru di PMPL Fall 2023, yaitu Dominatus. Debut mereka cukup manis di match yang kedua, berhasil memulangkan sang juara bertahan, tapi fight terus terjadi. Aura berhadapan dengan Void Bulls, bergeser 1 kup RB, membuat pemain Void harus sedikit bergeser menuju ke area kanan, masuk menuju zona. Ya, tapi ya TTA ya, emang tensinya Boom dan juga Dominatus itu masih tinggi untuk saat ini, tapi granat lebih panas lagi dari tensi antara Boom dan juga Dominatus. Aura bakal langsung mendobrak begitu saja, 2 ter-takedown, trade talk terjadi. No mercy di bagian depan tadi, namun Hans Pori juga nggak bisa berbuat banyak. 2 ter-takedown dari Aura, trade talk yang cukup cepat, dan kali ini akan menjadi 1v1 situation. Snappy akan menghadapi Zai. Last man standing untuk kedua tim, tapi granat bakal dihempaskan langsung begitu saja, akan segera meletup, namun hanya sebuah splash damage yang diberikan menuju ke arah Snappy. Snappy masih bisa bertahan di balik sebuah batu juga dan terhalang dengan adanya smoke di depan atau di antara Snappy dan juga Zai. Kali ini revive-nya berhasil menjadi 2 lawan 1 dan granat akan dilemparkan, meletup, tidak memberikan damage. Molotov dilemparkan juga menuju ke arah batunya, terbakar Snappy di bagian sana, menembakkan DBS menuju ke arah kiri, tapi Zai mendapatkan tempat yang begitu free, namun eksekusinya dilakukan oleh Alpha. Alpha ternyata dia mendapatkan Snappy, tapi kita berpindah juga kembali menuju ke arah Dominatus yang nampaknya ingin mendominasi di match yang kedua. Selesai dengan Boom, mereka ingin lebih, mereka ingin mendapatkan elim lagi datang dari MRPX. Yes, ini dia. Sebuah pergerakan berbahaya dari MRPX atau Morph GPX. Mereka akan menghadapi Dominatus. Granat dilempar dari seorang Cleon, namun tertembak juga. Jaws tadi memberikan sebuah tembakan dan through the grace-nya ternyata hampir belum seutuhnya bisa menumbangkan seorang Jaws, tapi akhirnya di follow up begitu saja dan Jaws tumbang. Permainan di atas bukit ini bakal menjadi saksi tentunya bagi Mena gagal. Bagi Mena gagal, diterabas begitu saja, 2 dibungkam oleh MRPX. Lihat bagaimana defensif dari Dominatus dikletekin 1 persatu oleh pemain-pemain MRPX. Mereka lebih tenang dibanding Dominatus yang dari tadi memang agresif untuk mencari elim-elim, tapi saat mereka agresif diketahui infonya dan Morph GPX sadar mereka harus melakukan apa. Tapi saat ini Morph GPX menghadapi satu lagi tim, yaitu Kagendra, dan Kagendra yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. Men, bukan Kagendra yang mendapat keuntungan, tapi Dominatus. Karena mereka terselamatkan, kuy. Mereka terselamatkan ketika Morph GPX berfokus karena mereka dan terparty datang di bagian belakang. Kagendra benar-benar menjadi penyelamat untuk Dominatus. 4 tim tersisa kali ini. Masih ada 4 tim, masih ada 21 NFT di area compound. 21 NFT mendapatkan sebuah
keuntungan karena compound mereka pastinya ingin didapatkan oleh berbagai tim. Tapi Kagendra mendapatkan satu area juga karena tadi kalau kita lihat ada satu pemain warna kuning di area compound yaitu Frenzy. Ya, masih ada satu yang menahan di bagian compound. Sementara dari 3 pemain Kagendra yang lain, mereka juga sekarang menyapu bersih Dominatus supaya mereka tidak ada yang nge-backstep. 3 last man standing lagi dari Dominatus. Through the smoke tadi masih belum bisa mendapatkan hitmark, tapi Molotov juga bakal dilemparkan. Informan yang ada di bagian belakang batu juga langsung dibuka begitu saja. Last man standing, revive sedang dilakukan, tapi 2 pemain begitu komit untuk mencari pemain dari Dominatus. Teteo, bisakah dia bertahan? Through the smoke ya sukses dan Dominatus dipulangkan ke arah lobby. Sebuah celah atau sebuah peluang maksud saya untuk Kagendra mendapatkan back to back di 2 match pertama. Match pertama mereka mendapatkan WWCD, match kedua hampir sedikit lagi untuk mereka mendapatkan WWCD kembali. Ya, mereka unggul dari segi jumlah, mereka unggul dari segi position juga, mereka punya high ground. PR mereka yang bisa mereka maksimalkan adalah timing mereka. Gimana nanti cara mereka bisa menghalau pergerakan dari 21 NFT, karena menghalau mereka sekarang tinggal 21 NFT. Terus terpantau, bahkan pergerakan demi pergerakan. Perlahan namun pasti Frenzy naik menuju ke area atas. Tempatnya Frenzy ini adalah saksi di mana S2G mendapatkan juara PMGC. Ya, Karena betul. terakhir di sini kan Betul fight-nya. sekali, last momennya ketika Ya. mereka bisa mempertahankan compoundnya dengan sangat Bener. bagus. Dan ini dia, Kagendra juga sepertinya bakal mempertahankan compoundnya dengan sangat bagus. Hanya tinggal persekutuan antara Kagendra dan juga 21 NFT. Boychill akan segera datang bersama dengan Lynx. Tapi ternyata tidak, karena tempatnya Boychill juga masih zona. Yap, tapi kayaknya untuk zona berikutnya bisa aja dua-duanya masih masuk lagi. Zona berikutnya zona 9 udah nggak ada zona lagi. Wait, ini Harus- iya, iya. zona 8. Astaga. Ini udah, Zonanya bakal 8. kayak gini terus. Ya. Zonanya bakal kayak gini nggak akan berubah, hanya Nah. circle-nya yang hilang dan blue zone yang bakal menghimpit. Ini yang membuat akhirnya Boychill akan gerak duluan. Karena kayaknya yang lebih tengah itu Kagendra. Iya, betul. Nggak usah kayaknya. Emang Ya? terlihat sangat Iya, jelas iya. di bagian Bener, bener. PDR-nya. Dari segi posisi Yong, dari posisi Yongnya juga memang dari Kagendra lebih enak, lebih ciamik, lebih mantap. Terus terlihat Wah, peluang di gila. depan mata untuk Kagendra mendapatkan back to back di 2 match yang pertama. 2 match pembuka yang begitu mulus untuk abang-abangan Kemang. Yes, dan Zero sudah mulai berada di bagian broken wall-nya melihat pergerakan dari seorang Lynx. Tembakan yang begitu lengket tadi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Lynx tercicil cukup banyak HP bar-nya Boychill. Sedikit terlambat tapi granat dari Playboy connect. Last man standing Lynx yang bakal menjadi pemain terakhir. 4 lawan 1, hal yang sulit dan Lynx berusaha keluar supaya Elim tidak masuk dan berhasil. 1 Elim terakhir tidak berhasil diamankan oleh Kagendra, tapi congratulations! Back to back WWCD untuk